close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan tentang sebuah aplikasi bisnis yang bernama SPSS dan pengertian dari icon-icon yang berada di dalamnya. Sebelumnya, kita harus mengetahui apa itu aplikasi SPSS tersendiri. SPSS adalah program aplikasi bisnis yang guna untuk menganalisa data statistik. Program SPSS banyak diaplikasikan dan digunakan oleh kalangan pengguna komputer di bidang bisnis, perkantoran, pendidikan, dan penelitian. Hari ini saya akan menjelaskan tentang program SPSS yang versi SPSS 20 ya guys, yang dirilis pada tanggal 16 Agustus 2011. Check it out. Ya, seperti inilah layar utama pada SPSS 20 yang saya gunakan. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan data view dan variable view. Yang pertama adalah data view. Data view adalah tampilan lembar kerja SPSS yang menampilkan variabel beserta data yang ada dalam variabel tersebut. Data view pada SPSS menampilkan setiap baris sebagai suatu kasus atau case, dan setiap kolom merepresentasikan suatu variabel. Data yang kita peroleh dimasukkan melalui data view. Yang kedua adalah variable view. Variable view adalah tampilan lebar kerja SPSS untuk melakukan manajemen variabel terkait membuat dan mengedit variabel. Seluruh variabel pada SPSS dapat dilihat melalui variable view. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan icon-icon yang berada dalam SPSS ini. Ya, icon pertama dalam data view yang saya jelaskan adalah icon open data dokumen. Icon ini berfungsi untuk membuka file-file yang tersimpan. Kedua, icon ini bernama save this document untuk menyimpan file yang sedang aktif atau yang baru saja kita kerjakan. Yang ketiga ada icon print yang berfungsi untuk mencetak data yang aktif pada data view. Yang keempat ada recall recently used dialog untuk memanggil dialog perintah yang sering digunakan. Selanjutnya ada undo untuk membatalkan perintah sebelumnya, dan selanjutnya ada redo untuk mengembalikan perintah yang telah dibatalkan sebelumnya. Next ada go to case untuk berpindah atau menyorot suatu kasus yang spesifik. Selanjutnya ada go to variable untuk menyorot variabel tertentu atau yang spesifik. Next, selanjutnya ada variable untuk melihat informasi setiap variabel pada lembar kerja yang aktif. Next, ada run descriptive statics, menjalankan fungsi statis deskriptif yang secara default menampilkan frekuensi data. Variabel yang disorot pada lembar kerja aktif akan diproses untuk menganalisis statistika deskriptif. Next ada find, berfungsi untuk mencari suatu nilai dari data view yang aktif dan juga bersedia untuk menggantikan nilai tersebut. Next ada insert case untuk menambah kasus baru di sel yang disorot. Next ada insert variable untuk menambah atau menyisipkan variabel baru. Next ada split file untuk mencegah dataset berdasarkan variabel. Mohon maaf, fungsinya untuk memecah dataset berdasarkan variabel. Hal ini dapat mempermudah analisis khusus terhadap variabel tertentu. Next ada wait case
untuk menentukan bobot variabel. Next, ada select case, fungsinya untuk menyorot suatu kasus yang spesifik. Next, ada value label, untuk mengganti tampilan value atau label pada data view. Hal ini berkaitan dengan ordinal dan nominal measurement. Next, ada use variable sets, untuk memilih variabel yang akan digunakan dan analisis data secara menyeluruh. Selanjutnya ada show all variable, untuk menampilkan semua variabel. Dan yang terakhir adalah spell check, untuk mengecek kesalahan eja tergantung pada konfigurasi bahasa yang aktif. Ini adalah icon-icon yang berada pada layar utama. Selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi-fungsi tulisan yang berada di atas icon-icon SPSS 20. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang isi dari tulisan file. File ini berisi new untuk membuka lembaran SPSS baru, open untuk membuka database atau data SPSS yang telah kita buat sebelumnya. Open database itu sama. Read test data, membuka dokumen dari file yang bisa dimasukkan atau dikonversi dengan lembar data SPSS. Selanjutnya ada close, save as, ini gunanya untuk menyimpan, save all data untuk menyimpan juga. Export database itu seperti mengekspor data dari folder satu ke folder yang lain. Rename database itu gunanya buat mengubah nama yang sebelumnya, misalnya kita menyimpan database dengan nama, contoh dengan nama ABC, kita ubah menjadi CDEFG. Selanjutnya ada welcome dialog ke status data, ini gunanya untuk berisi list file data yang pernah dibuka sebelumnya. Dan selanjutnya ada reset use file, itu berisi file secara keseluruhan yang pernah kita kerjakan, dan exit untuk keluar dari SPSS ini sendiri. Next ada edit bisa unduh, redo, cut, copy, paste, clear, insert variable, insert cache, find next, search, go to cache, dan lainnya. Itu hampir sama kayak di layar utama icon tadi yang saya jelaskan ya guys, cuman ya seperti diperkecil aja. Caranya sama, unduh untuk kembali, redo untuk selanjutnya, cut itu untuk memotong, copy itu untuk mengcopy data atau mengcopy tulisan, paste untuk menampilkan sebuah sel, teks objek hasil yang pernah kita copy atau kita cut, clear untuk membersihkan, find untuk mencari suatu teks, dan opsional mengatur konfigurasi tampilan lembar SPSS secara umum. Next kita membahas tentang view bisa untuk mengatur tampilan di layar kerja SPSS serta mengetahui proses yang sedang terjadi pada operasi SPSS. Pertama ada status bar. Status bar adalah mengetahui proses yang sedang berlangsung. Toolbar artinya mengatur tampilan toolbar yang di utama. Habis itu ada font, mengatur jenis ukuran font pada data editor SPSS atau huruf-huruf. Terdapat outline size dan outline font. Outline size itu ukuran, dan outline font itu bentuk jenis font lembar output SPSS. Mohon maaf. Habis itu ada greatness, mengatur dari sel pada editor SPSS, dan value label mengatur tampilan pada editor untuk mengetahui value label. Next ada data berisi banyak sekali ya. Ini menu data digunakan untuk melakukan pemrosesan data. Misal di file data mendefinisi sebuah waktu untuk variabel yang meliputi jam, tanggal, tahun, dan sebagainya. Habis itu ada strip file, itu gunanya untuk memecah file berdasarkan kolom variabelnya dan lain-lain. Next ada transform. Ini menu transform dipergunakan untuk melakukan perubahan-perubahan atau penambahan. Misal compute variable artinya operasi aritmatika dan logika.
Habis itu ada convolute with cache, itu untuk mengetahui jumlah sebuah ukuran data tertentu pada suatu baris tertentu. Next ada analis. Analis ini, menu analis digunakan untuk melakukan analisis data yang telah kita masukkan ke dalam komputer. Menu ini merupakan menu yang terpenting karena semua memproses dan analisis data dilakukan dengan menggunakan menu korelate, compare, match, dan regression, dan lain-lainnya. Next ada direct market, terus ada Graph. Graph ini menu yang digunakan untuk membuat grafik. Di antaranya ialah bar, line, pie, dan lain-lain. Habis itu ada utilities, dipergunakan untuk mengetahui informasi variabel, informasi file, dan lain-lain. Ada add-ons. Menu add-ons ini digunakan untuk memberikan perintah kepada SPSS jika ingin menggunakan aplikasi tambahan, misal menggunakan aplikasi Amos, SPSS Data Entry, Text Analysis, dan lain-lain. Window. Menu window digunakan untuk melakukan perpindahan atau switch dari satu file ke file lainnya. Dan yang terakhir ada help. Menu help digunakan untuk membantu pengguna dalam memahami perintah SPSS jika menemui kesulitan. Ya, di sini saya telah menjelaskan icon-icon dan kegunaannya. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.